Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Agil Melani. Di sini aku akan menyampaikan materi terkait dengan teori pembelajaran perilaku atau classical conditioning. Di sini ada pengertian dari classical conditioning, merupakan ini pembelajaran di mana yang mengkaitkan dua stimulus sehingga menimbulkan respon tertentu. Seperti halnya stimulus antara rangsangan dengan pemikiran lain sehingga menciptakan suatu tindakan yang bisa ia lakukan. Nah, adapun eksperimen dilakukan oleh Pavlov ini merupakan dasar dari pembelajaran perilaku di mana ia menggunakan anjing sebagai bahan eksperimennya. Jadi ketika manusia memberikan makanan kepada anjing, respon dari anjing tersebut adalah mengeluarkan liur. Itu merupakan rangsangan yang ia miliki. Kemudian sebelum memberikan makanan, si Pavlov ini selalu membunyikan bel terlebih dahulu, kayak bahasanya untuk memanggil. Kemudian ketika hal itu dilakukan berkali-kali, maka setiap anjing tersebut mendengarkan bel, maka ia akan mengeluarkan liur tersebut karena ia menyadari bahwasannya bel tersebut adalah tanda ia akan diberi makanan. Karena makanan itu tadi, si anjing mengeluarkan liur sebagai respon yang ia miliki. Adapun komponen-komponen dari classical conditioning, yang pertama ada unconditioned stimulus atau US, di mana stimulus yang secara alami menimbulkan respons tanpa perlu dipelajari. Seperti halnya adanya makanan di depan anjing, mana ia hadir untuk memenuhi rangsangan dari anjing tersebut. Unconditioned response atau UR, di mana respons yang refleks dikeluarkan terhadap stimulus, seperti halnya air liur anjing yang keluar saat melihat makanan yang ada di depannya tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada conditioned stimulus atau CS, di mana respon ini awalnya netral, tetapi setelah asosiasikan dengan stimulus lain, maka stimulus ini akan menimbulkan respon. Seperti halnya suara bel. Harusnya suara bel ini biasa-biasa aja, tidak diartikan sesuatu yang mengandung makna. Tetapi setelah adanya stimulus dari anjing tersebut yang sedang kelaparan, yang sedang melihat makanan, setelah bunyinya bel, maka bunyi bel ini sudah memberikan refleks dan bukan stimulus yang netral lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada conditioned response atau CR, di mana respon yang dipelajari terhadap stimulus baru, seperti halnya anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel, di mana sebelumnya anjing hanya mengeluarkan liur saat lagi mengalami emosi atau lagi lelah dan lain sebagainya. Tetapi setelah adanya bel itu tadi, maka respon baru muncul karena adanya stimulus baru. Kemudian di sini ada proses penting dalam classical conditioning, di mana yang pertama ini ada perolehan. Jadi organisme yang mulai belajar terkait dengan hubungan antara stimulus, seperti halnya stimulus rangsangan dengan pemikiran. Contohnya seperti adanya air liur yang keluar saat melihat makanan. Kedua ada extinction atau pemadaman. Jadi ketika stimulus bunyi bel itu tidak terdengar lagi oleh anjing, maka lama-kelamaan anjing akan biasa saja saat mendengar suara bel. Bahasanya ia sudah lupa dengan panggilan bel tersebut. Jadi harus diadaptasikan ulang, harus dibiasakan ulang agar stimulus itu berjalan seperti sedia kala. Nah, selanjutnya ada generalisasi, di mana organisme atau anjing tersebut sudah cenderung nih melakukan hal yang sama seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya dia sudah lupa terhadap stimulus sebelumnya, sehingga respon yang diberikan ya biasa aja karena dia udah lupa dengan hal tersebut begitu. Dan ada diserimentation, di mana kemampuan untuk membedakan antara stimulus tertentu dengan stimulus lain. Seperti halnya ketika anjing sudah tidak lama mendengar bunyi bel yang biasa ia dengar, maka ia membuat
stimulus baru, yaitu biasa saja pada saat ia mendengarkan bunyi bel tersebut. Yang terakhir ada contoh stimulus pada anak, atau bisa dikatakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ini ketika anak takut sekolah. Bisa jadi ada trauma yang ia rasakan, seperti halnya dimarahi guru atau tidak diperlakukan baik oleh teman-teman di lingkungan sekitar, sehingga membuat respon dari anak tersebut malas untuk berangkat sekolah. Dan bahkan pada saat melihat sekolah aja dia pada saat mendengar kata sekolah aja dia udah merasa takut, karena trauma yang ia dapatkan atau stimulus yang ia peroleh membangun pemikiran takut yang ia rasakan pada saat itu. Kemudian ketika anak hanya menyukai pelajaran di mapel tertentu, itu bisa disebabkan karena guru yang menyenangkan atau humble, sehingga murid menyukai mata pelajaran itu. Meskipun pada awalnya ia sangat membenci pelajaran tersebut, tapi ketika dihadapkan dengan guru atau pengajar yang menyenangkan dan humble serta sangat dipahami, maka bisa saja murid tersebut akan menyukai pelajaran tersebut. Sebaliknya, ketika anak mendapatkan pengajar yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, atau ya bisa dikatakan guru yang killer, maka anak tersebut akan tidak menyukai, bahkan bisa membenci pelajaran tersebut. Nah, ada juga respon emosional, di mana ada anak yang merasa cemas ketika mendengarkan suara keras, di mana suara keras itu seakan-akan membuat dia merasa tidak tenang, atau bisa saja ia pernah mengalami kejadian yang sangat menakutkan, sehingga setiap suara keras yang ia dengar, ia akan merasa gelisah dan bahkan cemas terhadap lingkungannya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus sangat-sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi pada anak, khususnya saat kita berhadapan dengan anak-anak yang memang masih membutuhkan pantauan atau perhatian dari orang-orang dewasa. Kita ketahui bahwasanya perkembangan anak sangat penting dipenuhi oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Jika kita ingin memiliki anak atau generasi penerus bangsa yang baik dan sempurna, maka penuhi dulu kebutuhan atau perkembangan yang ia alami selama ini. Apakah kita sudah bisa memenuhi segalanya? Apakah anak sudah memenuhi kriteria perkembangan yang umumnya terjadi pada anak-anak di usia lain? Maka dari itu, jadilah orang tua yang memiliki perhatian penuh terhadap anaknya. Jika belum siap membagi perhatian dirimu dengan orang lain, maka jangan menikah dan cintai dulu dirimu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.